Halo Gan, pada video kali ini saya akan nyobain salah satu HP mantan flagship dari Samsung yang dulu saat awal perilisannya HP ini tuh mewah banget karena punya desain keren dan jeroan serta fitur yang sangat mumpuni. HP-nya ialah Samsung Galaxy S7 Edge. Ya memang dulu HP ini sangat gahar, namun apakah di 2020 ini Samsung Galaxy S7 Edge ini masih enak buat dipakai? Oke, di sini saya udah coba pakai HP ini selama 2 bulanan dan saya udah bisa kasih ulasan serta plus minusnya dari Samsung S7 Edge ini buat di tahun 2020. Di video ini saya kasih ulasannya murni dan jujur pendapat dari saya. Dulu HP ini dibanderol dengan harga yang terbilang fantastis, yaitu berada di kisaran 8 juta sampai 10 jutaan. Dan tentu buat sekarang harganya udah terjun bebas. Buat sekarang harga second dari HP ini berada di angka 1 jutaan sampai 2 jutaan. Yang harganya berada di 1 jutaan biasanya yang versi Docomo. Nah, buat unit yang saya pakai ini versi Inter punya. SoC-nya pakai Snapdragon 820 dan single SIM. Buat versi yang masuk resmi ke Indo, HP ini pakai SoC Exynos dan dual SIM. Tapi buat harganya juga agak mahal ketimbang yang versi Inter. Kalau pengen tahu harga-harga dari Samsung S7 Edge-nya buat sekarang, Agan bisa cek deskripsi video ini. Nanti saya akan kasih link yang jual HP ini mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan. Oke, balik lagi ke HP-nya. Pertama kita bahas dulu desainnya. Buat desainnya menurut saya masih keren dan masih oke buat diajak nongkrong bareng temen. Bagian belakangnya terbuat dari kaca yang udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Buat bagian belakangnya ini cukup licin dan mudah sekali meninggalkan bekas sidik jari. Dan kalau HP-nya udah panas pada bagian belakangnya ini cukup menyengat sih. Ya paling solusinya dipakein case. Nah, buat bagian depannya juga menurut saya masih bisa dibilang mewah. Tepian layar yang melengkung inilah yang bikin tampilan depannya kelihatan ganteng menurut saya. Entah kenapa saya lebih suka desain Samsung yang kayak gini, dengan home button di bawah layar dan ada logo Samsung di jidatnya. Desain Samsung kayak gini tuh ngeliatin banget ciri khas dari Samsungnya. Sayang buat sekarang desain dari HP-HP Samsung teranyar nggak ada yang kayak gini lagi. Buat layarnya sendiri udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Layarnya sendiri berukuran 5,5 inch dengan resolusi 1440 x 2560 pixel dan udah pakai panel Super AMOLED. Buat saya sendiri, layarnya ini ada plus minusnya. Plusnya ialah dengan resolusi tinggi yang dipadukan dengan Super AMOLED, nonton video di HP ini enak banget. Gambar yang dihasilkan bagus, gambarnya detail dan pewarnaannya sangat gonjreng. Namun minusnya ialah warna yang ditampilkan agak kekuningan. Ya maklum sih, kalau AMOLED udah berumur pasti tampilannya akan jadi kekuningan. Beralih ke sektor dapur pacunya, HP ini pakai SoC Snapdragon 820 dan Exynos 8890 buat yang masuk ke Indo. Buat performa dari kedua SoC ini 11-12 lah, tapi saya lebih prefer ke versi yang pakai Snapdragon 820-nya. Buat OS-nya, sekarang Samsung S7 Edge mentok di Android 8.0 Oreo yang dibaluti dengan Touch with UI. Saya kurang suka sama tampilan UI-nya karena menurut saya buat sekarang kelihatan udah jadul. Saya lebih suka pakai tampilan UI dari pihak ketiga seperti Nova Launcher. Buat menghandle kegiatan seperti bersosial media, saya merasa cukup puas. Cukup aja ya. Minusnya ini kalau dipakai sosmed dengan waktu yang lama, bodinya jadi cepet panas. Walau panasnya nggak sampai menyengat sih. Kalau udah panas, biasanya bisa bikin patah-patah ketika kita scrolling timeline di IG. Ya walau nggak terlalu parah sih. Dipakai ngegame zaman sekarang kayak PUBG dan ML, HP ini ngangkat sih. Tapi ya gitulah. Harus pakai settingan rata kiri kalau mau nyaman maininnya. Buat suhu bodinya ini ketika dipakai main game 10-15 menitan udah langsung terasa panas. Saya rasa buat sekarang HP ini kurang cocok kalau dipakai ngegame berat. Buat tes game di HP ini biar lengkapnya nanti saya akan buatin videonya terpisah ya, biar bisa detail kasih ulasannya. Menurut saya performa Samsung S7 Edge ini buat tahun 2020 pas-pasan. Buat baterainya yang berkapasitas 3600 mAh ini menurut saya kondisinya sangat memprihatinkan. Borosnya ampun deh Gan. Ya memang karena faktor umurnya juga, jadi daya tahan baterainya buat sekarang nggak akan seprima saat dulu awal rilisnya. Kalau Agan mau pakai HP ini wajib banget beli yang namanya powerbank. Walau sektor performa dan baterainya menurut saya bisa dibilang ampas buat sekarang,
Namun ada satu sektor yang menurut saya masih sangat oke dan sangat bisa diandalkan buat di tahun 2020 ini, yaitu sektor kameranya. Buat kualitas kameranya, menurut saya ini masih bisa bersaing dengan HP-HP di kelas 2 jutaan, bahkan di kelas 3 jutaan. Kamera utama dari Samsung S7 Edge ini beresolusi 12 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS serta dapat merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Sedangkan buat kamera depannya ini beresolusi 5 megapiksel. Buat hasil dari kameranya, saya merasa sangat puas. Gambar yang dihasilkan bisa dibilang bagus. Saturasi dan juga kontrasnya selalu pas dan nggak terlalu over. Detailnya juga dapet. Mode HDR-nya pun dapat ngasilin gambar yang dramatis dan nggak lebay amat. Nah, buat sampel fotonya dapat dilihat seperti berikut. Buat perekaman videonya menurut saya udah bagus. Video yang dihasilkan cukup stabil ya karena udah dilengkapi dengan OIS dan pewarnaannya udah cukup oke lah. Berikut sampel video yang diambil pakai kamera Samsung Galaxy S7 Edge. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah Samsung S7 Edge ini masih worth it di 2020? Menurut saya, kalau Agan suka main game di HP dengan intensitas tinggi, gak suka HP yang cepat panas, dan gak kuat pakai HP dengan baterai yang boros, maka Samsung S7 Edge ini sangat gak worth it buat Agan. Tapi, kalau Agan ini mengutamakan HP yang punya desain bagus serta anti mainstream, terus kameranya oke buat foto-foto dan rekam video, serta nggak masalah sama minusnya yang saya sebutin barusan, maka Samsung S7 Edge ini sangat worth it buat sekarang. Oke, segitu aja ulasan versi saya. Kalau Agan punya ulasan lain soal HP ini, boleh kasih ulasannya pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan hatur nuhun.